Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kita yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Kerajaan Panai di Sumatera Utara. Sebelum kita masuk pada materi inti, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Alfian Niswa Ardiyo, absen 3. Perkenalkan, nama saya Aksara Janata, absen 8. Perkenalkan, nama saya Putri Desbret Sylvia, absen 29. Perkenalkan, nama saya Rosayu Anggita, absen 31. Perkenalkan, nama saya Ifat Abiyu Jasmine Jaisan, absen 30. dan saya Devi Aliaza, absen 34. Yang pertama kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang Kerajaan Panai. Di Indonesia sendiri memiliki sejarah kerajaan yang beragam sebelum pada masa modern. Salah satunya Sumatera yang menjadi pusat peradaban paling penting termasuk munculnya Kerajaan Panai. Nah, Kerajaan Panai sendiri berdiri pada sekitar abad 11 sampai 14 Masehi yang bercorak muda dan dikenal dari sumber luar seperti Prasasti Tanjore dan negara Kartagama. Diperkirakan berada di Sumatera Utara, lebih tepatnya pada Melawas dengan peninggalan Candi Bahal. Letaknya yang strategis dalam jalur perdagangan sehingga berperan penting dalam hubungan ekonomi dan juga politik pada masanya. Panai kurang dikenal. Meski kurang dikenal, Panai penting untuk memahami sejarah di Nusantara. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana asal-usul dan latar belakang berdirinya Kerajaan Panai di Sumatera Utara. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Kerajaan Panai. Yang ketiga, apa saja bukti arkeologis dan sumber sejarah yang mendukung keberadaan Kerajaan Panai. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu yang pertama, menjelaskan asal-usul dan latar belakang berdirinya Kerajaan Panai di Sumatera Utara. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Kerajaan Panai. Yang ketiga, mengungkapkan dan mendeskripsikan bukti-bukti arkeologis serta sumber sejarah yang mendukung keberadaan Kerajaan Panai. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis. 1. Menambah referensi ilmiah mengenai sejarah kerajaan lokal di Sumatera Utara, khususnya Kerajaan Panai. 2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sejarah Indonesia, terutama dalam kajian kerajaan pesisir dan pengaruhnya terhadap budaya Melayu. 3. Menjadi dasar bagian penelitian selanjutnya mengenai perkembangan peradaban Indonesia wilayah Sumatera bagian timur. Yang kedua, praktis, memberikan informasi yang lebih jelas bagi masyarakat dan belajar mengenai asal-usul dan perkembangan Kerajaan Panai. 2. Mendorong pelestarian sumber sejarah dan budaya yang berkaitan dengan Kerajaan Panai di daerah Labuan Batu. 3. Bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan wisata, sejarah, dan edukasi. 4. Meningkatkan kesadaran generasi muda
Baiklah, selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu pembahasan sejarah berdirinya kerajaan Manai. Kerajaan Manai muncul sekitar akhir milenium pertama Masehi di Padang Lawas, Sumatera Utara. Diketahui dari prasasti Kanjure tahun 1030 Masehi yang menyebut Manai diserang oleh Raja Pola juga awalnya bagian dari Sriwijaya, lalu berkembang mandiri. Bukti peninggalan berupa kompleks secara tinggi di Padang Lawas dan prasasti Melayu kuno. Manai berkembang makmur dari hasil hutan dan berperan dari jalur perjalanan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerajaan Manai pada masa kejayaannya. Letak strategis di jalur perdagangan pantai timur Sumatera menjadikan Manai pusat perdagangan yang penting. Memanfaatkan Sungai Barumul sebagai jalur distribusi barang. Kaya sumber daya alam seperti kapur barus, emas, dan hasil hutan yang bernilai tinggi. Perkembangan mandiri setelah pengaruh Sriwijaya melemah. Memiliki kemajuan budaya dan agama dibuktikan dengan Candi Padang Lawas dan didukung sistem pemerintahan dan administrasi yang baik. Selanjutnya, faktor kemunduran kerajaan Manai. Yang pertama, melemahnya jalur perdagangan ke pendapatan kerajaan baru. Yang kedua, runtuhnya pengaruh Sriwijaya ke hilangnya stabilitas dan perlindungan. Yang ketiga, serangan dari luar atau Jenderal Pola melemahkan kekuatan kerajaan. Yang keempat, konflik internal, ketidakstabilan pemerintahan. Yang kelima, faktor alam atau perubahan Sungai Barumul mengganggu ekonomi. Bab 3. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, kerajaan Manai adalah kerajaan muda di Sumatera Utara atau Padang Lawas. Yang kedua, berperan penting dalam perdagangan dan budaya dari abad 11 sampai 14 Masehi. Yang ketiga, dibuktikan oleh prasasti Tanjore, Negara Kertagama, dan Candi Bahal. Yang keempat, mencapai kejayaan karena letak strategis kekayaan alam. Yang kelima, mengalami kemunduran akibat perdagangan menurun, serangan, konflik, dan faktor alam. Yang keenam, membuktikan bahwa kerajaan lokal juga penting dalam sejarah Nusantara. Yang terakhir, saran. 1. Bagi peneliti, diharapkan melakukan penelitian lebih mendalam tentang kerajaan Manai, terutama pada aspek pemerintahan, sosial, dan budaya, karena sumber sejarah masih terbatas. 2. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan upaya pelestarian situs sejarah seperti Candi Padang Lawas serta mengembangkan potensi wisata sejarah. 3. Bagi dunia pendidikan, materi tentang kerajaan lokal seperti Manai perlu lebih diperkenalkan agar menambah wawasan dan rasa bangga terhadap sejarah daerah. 4. Bagi masyarakat, diharapkan ikut menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah sebagai bagian dari warisan budaya. 5. Bagi generasi muda, perlu meningkatkan minat
mempelajari sejarah lokal agar tidak melupakan warisan nenek moyang. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan perihal presentasi kami barusan. Teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Oh iya, dari saudari Nadine, monggo. Apa bukti keberadaan kerajaan Panai? Apa bukti keberadaan kerajaan Panai? Kami jawab terlebih dahulu pertanyaan dari saudari Nadine. Buka slide dulu. Tadi apa bukti keberadaan kerajaan Panai? Nah, untuk dari PPT yang kita buat itu sudah ditulis bahwa kerajaan Panai itu meninggalkan prasasti Tanjore. Nah ini ada pada poin 2 dari bawah. Bukti peninggalan berupa kompleks candi di Padang Lawas dan prasasti Melayu kuno. Sudah? Apakah sudah dijawab? Sudah. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung atau penasaran bisa tanya. Saya. Ya, dari Apa agama yang berkembang di kerajaan Panai? Kak Mister. Nah, untuk pertanyaan dari Madina, jawabannya ada pada poin ketiga, yaitu kerajaan Panai itu berdiri pada abad 11 sampai 14 yang bercorak Buddha, bercorak Buddha dan dikenal sebagai sumber dari sumber luar. Berarti menganut agama Buddha. Ya, menganut agama Buddha. Terima kasih. Oke. Mungkin dari yang lain ingin ada yang ingin bertanyakan dari yang cowok mungkin. Mungkin ada yang lagi yang mau bertanya atau yang kurang paham? Cerita kemana? Ya, monggo. Gimana sih sistem pemerintahan kerajaan Panai? Bagaimana sistem kerajaan? Nah, sistem pemerintahan pada kerajaan Panai itu mengalami sistem monarki. Nah, itu sistem monarki itu dipimpin oleh seorang raja dan raja itu tuh memiliki kekuasaan tertinggi dan juga dibantu oleh para pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Sudah terjawab? Mungkin kita tutup sesi tanya jawab pada sore hari ini dan juga mengakhiri sesi presentasi dari kelompok 3.
Maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.